Jazakumullah khairan sudah diingatkan. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan lanjutkan, di mana di pembahasan yang lalu sudah ada beberapa poin yang telah kita selesaikan, dan semua itu dimulai dari pembahasan tentang tanda-tanda penyakit hati. Ada 5 poin yang disebutkan oleh al-muallif pengarang kitab ini tentang orang yang hatinya terdapat penyakit. Ya. Antaranya adalah sulit untuk beribadah, ya. Kemudian dia tidak merasa terluka hatinya ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah. Lalu kemudian dia cuek dengan kebodohannya akan agama, ya. Kemudian dia lebih banyak dan lebih nyaman untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang hakikatnya itu adalah racun bagi hatinya, ya. Hal-hal yang itu seperti musik dan hal-hal yang menjadikan hatinya gelap dan sakit. Lalu kemudian diantaranya adalah dia merasa nyaman dengan kehidupan dunia, tidak merasa asing, sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan kepada para sahabatnya untuk menjadikan kehidupan dunia ini bagaikan orang yang asing. Lalu setelah selesai dalam pembahasan itu, kita masuk ke tanda-tanda hati yang sehat. Hati ini lawan kata dari hati yang sakit. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas dalam tema ini, dan kita sudah sampai ke poin yang ke-8. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai ke poin yang ke-8. Poin yang pertama adalah hati yang sehat itu ditandai dengan banyaknya seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak mengingat Allah, dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua adalah dia pasrah kepada Allah, dia selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun urusan yang dia hadapi, dia serahkan itu secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar harapan itu dia gantungkan hanya kepada Allah. Dan yang ketiga adalah ketika seseorang itu dia melayani Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah tanpa ada rasa jemu dan rasa bosan di dalam hatinya. Benar, dia rela tubuhnya untuk capek, letih karena Allah. Dan yang keempat adalah pemilik hati yang sehat ini, dia selalu rindu untuk melayani Allah Subhanahu wa taala, selalu rindu berada dalam ketaatan, ya. Dan yang kelima adalah apabila ia melakukan salat, maka sirnalah keinginan dia terhadap dunia, dan sirna pula kesedihan dia terhadap dunia. Ciri yang keenam, tanda hati yang sehat adalah ketika seseorang itu sangat kikir terhadap waktunya. Dia tidak mau menggunakan waktunya selain apa yang Allah ridhoi dan cintai. Ya, dia sangat perhitungan sekali dengan waktunya. Dia tidak mau waktunya menghilang atau terlewatkan atau pergi begitu saja tanpa dia dapat menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan modal terbesar yang dia miliki, yaitu waktu. Itu lebih banyak daripada perhatian. Yang memiliki hati yang sehat adalah untuk meningkatkan kualitas amal ibadahnya. Dia tidak disibukkan dengan hal yang lain, tapi dia disibukkan untuk mengkoreksi hatinya, mengkoreksi amalnya, mengkoreksi ibadahnya, mengkoreksi bacaan Qur'annya, mengkoreksi sholatnya, mengkoreksi zikirnya, ya, mengoreksi apakah dia sudah melakukan kebaikan hari ini, apakah dia sudah bersedekah hari ini. Itu yang dipikirkan dan jadi fokusnya keseharian. Lalu apabila luput melakukan suatu ketaatan, ia akan merasa rugi. Ya, ketika dia luput melakukan suatu ketaatan, ada kesempatan untuk beramal, namun kemudian itu terlewatkan begitu saja. Ya, dan ini berhubungan dengan poin sebelumnya. Dia sangat kikir sekali, bakhil sekali, pelit sekali dengan waktu, kalau itu ya berkaitan dengan selain ketaatan kepada Allah. Dia tidak mau ya untuk membuang-buang waktunya. Ketika itu dia sudah lakukan dan ternyata masih ada 1, 2, 3 ketaatan yang terlewatkan tidak dia lakukan, maka
maka dia akan merasa sangat rugi sekali. Jadi seorang mukmin yang kemudian dia memiliki hati yang sehat, dia adalah orang yang pandai untuk memanage waktunya. Dia bisa akhirat. Semua waktunya tidak dihabiskan untuk urusan dunia. Semua waktunya tidak dihabiskan untuk perkara-perkara yang sifatnya sementara. Dia bisa meletakkan mana untuk kepentingan keluarga, gitu ya, mana untuk kepentingan dirinya sendiri, mana yang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu-waktu untuk Allah itu selalu menjadi prioritas dalam kesehariannya, dan itu pula yang selalu dia rindukan dari detik ke detik. Inilah ciri orang yang hatinya sehat. Kemudian yang kesembilan, yang insya Allah tabaraka wa ta'ala akan menjadi pembahasan kita, begitu juga poin-poin berikutnya, adalah pemilik hati yang sehat, menjadikan tujuannya hanya untuk mohon maaf tadi keluar jaringan ya. Baik, kita lanjutkan. Sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan bahwasanya poin pembahasan kita di poin yang ke-9 ini dia berkaitan dengan apa yang telah kita pelajari di pelajaran tauhid sebelumnya, dan terkhususnya itu adalah tauhid uluhiyah atau dikatakan oleh para ulama tauhid ibadah. Bagaimana seorang muslim itu memfokuskan dalam pemberian ibadah yang dia lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung insya Allah kita baca poin ini. Untuk hari ini Ibu Isna begitu tadi ya, yang akan membacakan materi kita pada hari ini. Insya Allah. Silahkan Ibu Isna untuk membacakan materi kita. Catat insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda hati yang sehat yang ke-9. Pemiliknya menjadikan tujuannya hanya untuk Allah semata, yaitu mentaatinya. Karena itu, yang menggerakkan hati seorang hamba hanya perasaan cinta kepada Allah dan perasaan senang karena melihat wajahnya yang mulia. Yang menggerakkan hamba dari dalam dirinya ialah cinta kepada Allah dan pengharapan untuk menikmati melihat wajahnya yang mulia. Sebagaimana firman-Nya di surat Al-Lail ayat 19-20, yang artinya, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi ia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Rabb-Nya yang maha tinggi. Disebutkan dalam sebuah asar bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, barang siapa disibukkan oleh perkara agamanya, Allah akan memberinya kecukupan dalam perkara dunianya.
Barang siapa yang berbuat baik dalam keadaan sepi, Allah akan berbuat baik kepadanya dalam keadaan ramai. Barang siapa memperbagus hubungan antara dirinya dan Allah, niscaya Allah akan memperbagus hubungan antara dirinya dan manusia. Sebagian ulama berkata, bila seorang hamba meremehkan amal, Allah akan mengujinya dengan kecemasan. Baik. Nah, di poin yang ke-9 ini dikatakan, pemilik hati yang sehat, menjadikan tujuannya hanya untuk Allah semata, yakni menaatinya. Dan ini mengingatkan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Oleh karena itu dikatakan oleh al-mu'allif, karena itu yang menggerakkan hati seorang hamba hanya perasaan cinta kepada Allah dan perasaan senang karena melihat wajahnya yang mulia. Dan ini tentu mengingatkan kita juga dari apa yang telah kita bahas di pertemuan pelajaran tauhid tentang pilar ya ibadah. Sebenarnya ibadah itu memiliki 3 pilar. Yang pertama adalah mahabbah, kecintaan, dan yang kedua adalah ar-raja, harapan, dan yang ketiga adalah khauf, rasa takut. Dan setiap dari kita, ketika kita melakukan ibadah, harus terdapat 3 unsur ini. Ya. Kita melakukan ibadah itu karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita beribadah kepada Allah karena memang harapan kita kepada Allah sangat besar. Ya. Dan yang ketiga adalah kita beribadah kepada Allah karena memang kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tanpa ya 3 hal ini, maka ini akan menjadi suatu masalah dalam ibadah kita. Ya. Orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut saja, tanpa cinta, tanpa harapan, ini akan jadi masalah. Tapi juga yang hanya berharap saja tanpa cinta, tanpa rasa takut, ini akan jadi masalah. Begitu juga yang hanya cinta kepada Allah, ya tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa harapan, ini juga akan ya bermasalah. Sehingga seorang yang memiliki hati yang sehat, ya karena di sini memang pembahasannya tentang perasaan cinta dia kepada Allah, benar-benar yang menggerakkan dia untuk beribadah, menggerakkan dia untuk beramal, melakukan kesolehan, ya dari aktivitas-aktivitas kesehariannya itu didasari kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu senangnya ya dia kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah janjikan kepadanya. Dalam bentuk apa? Melihat wajahnya yang mulia. Dan ini harus kita ingatkan bahwasanya nikmat terbesar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada penduduk surga itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan wajahnya kepada penduduk surga. Ya, dan ini adalah nikmat yang tertinggi di dalam surga. Dan tidak akan didapatkan ya, oleh selain penduduk surga. Hanya penduduk surga lah yang dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu ya pembicaraan ini masalah ru'yatullah ya ini telah dibahas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadis. Yang menggerakkan hamba dari dalam dirinya ialah cinta kepada Allah dan pengharapan. Jadi kan ada mahabbah dan raja tadi ya. Dia mengharapkan ya untuk menikmati melihat wajahnya yang mulia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lail ayat 19 sampai 20, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza." Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, tetapi ia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Rabbnya yang maha tinggi. Ya, dia mencari ya wajah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah asar bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, barang siapa disibukkan oleh perkara agamanya, Allah akan memberinya kecukupan dalam perkara dunianya. Ya, disibukkan dengan perkara agamanya. Waktunya dari ya dari kesehariannya, aktivitasnya
Dari waktu ke waktu itu dia gunakan untuk perkara agama. Ya. Jadi dari sekian jadwal ya, keseharian yang ia buat, program-program yang ia buat, jadwal yang prioritas itu adalah waktu sholat. Ya, itu dulu yang dia bereskan. Waktu sholatnya dia bereskan. Ya, adapun program-program yang lain mengikuti jadwal sholat. Ya, perkara dunia ngikutin jadwal sholat. Ya, jadi bukan sebaliknya, bukan jadwal sholat kita yang mengikuti program dunia kita, gitu ya. Makanya sih dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang disibukkan oleh perkara agamanya, Allah akan memberinya kecukupan dalam perkara dunianya. Tidak ada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu Allah biarkan dia sengsara. Ya, pasti Allah berikan kecukupan dan ini janji Allah. Ketika orang ya itu kemudian kembali kepada Allah, dia bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari kelalaian yang selama ini dia lakukan. Lalu kemudian dia mulai disibukkan dengan perkara agama, tidak mungkin dan tidak akan Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan urusan dunianya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya dari urusan-urusan dunianya. Ya. Karena orang tersebut sudah memprioritaskan akhirat gitu ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala saja sudah menjanjikan kepadanya surga gitu ya, yang notabene adalah kenikmatan yang abadi, lalu bagaimana dengan perkara dunia? Tentu akan jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membereskannya untuk hambanya ini. Kemudian dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang berbuat baik dalam keadaan sepi, Allah akan berbuat baik kepadanya dalam keadaan ramai. Tanya apa? Seorang ketika dia beramal saleh, sedangkan tidak ada yang memperhatikan, tidak ada manusia yang melihat, yang melakukan proyek amal kebaikan, tidak ada manusia yang mendengar. Berarti konsekuensinya tidak akan ada pujian, tidak akan ada perhatian, gitu ya. Tidak akan menjadi buah bibir orang lain, tidak, ya. Tapi dia tetap konsisten untuk melakukan amal tersebut walaupun tidak mendapatkan pujian dan tidak mendapatkan predikat apa-apa, gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berbuat baik kepada Allah, akan limpahkan kebaikan, limpahkan karunia, limpahkan nikmat kepadanya dalam keadaan ramai. Ya, jadi kesolehan itu yang hakiki itu hanya dapat diraih ketika seseorang itu memang jujur dalam kesolehannya. Ya, bisa dibuat-buat gitu ya. Barang siapa memperbagus hubungan antara dirinya dengan Allah, niscaya Allah akan memperbagus hubungan antara dirinya dan manusia. Ya. Kalau dia hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala baik, gitu ya. Salatnya dijaga, kemudian amalan sunnahnya dijaga, zikirnya dijaga, baca Qur'annya dijaga, ya, mempelajari ilmu syar'inya dijaga, ya. Semua amalan-amalan yang kaitan dengan ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga hal-hal tersebut, maka sudah otomatis Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungannya dengan orang lain, dengan manusia lainnya. Ya. Sebagian ulama berkata, bila seorang hamba meremehkan amal, Allah akan mengujinya dengan kecemasan. Nah, ini dalam maknanya ya, jemaah sekalian. Orang ketika dia cemas, berarti ada amalan yang dia remehkan. Ya, ada amalan yang dia remehkan. Dan di antara sekian banyak amal, kita bicara amal itu kan terbagi jadi 3 ya. Ada amal yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, ada amal lisan kita, gitu ya, ya, ada amal hati. 3 ini yang paling berpotensi untuk kita remehkan adalah amalan hati kita. Ya, kalau amalan lisan kita, ada orang lain yang dapat mendengar, gitu ya. Ada orang lain yang dapat mengoreksi. Kalau amalan anggota tubuh kita dilihat sama orang lain, diperhatikan oleh orang lain, gitu ya. Orang dekat maupun orang jauh akan memperhatikan gerak-gerik kita, akan melihat tindak tanduk kita.
Tapi kalau amalan hati ini tidak ada yang tahu, hanya kita saja yang tahu. Dan ini paling berpotensi untuk kita remehkan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kecemasan, ya, berarti ada tanda, ya, itu kita sudah meremehkan suatu amalan. Maka ini adalah, ya, poin di mana seseorang itu ketika dia memiliki hati yang sehat, hati yang tidak sakit, dia akan selalu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan utamanya. Dia akan menjadikan perintah Allah itu melebihi perintah siapapun, ya. Dia akan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala meskipun ya itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh manusia setinggi apapun derajatnya, ya. Dan dia tidak mungkin untuk meremehkan amalan sekecil apapun, ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin atau taliqin. Nabi SAW, janganlah engkau, ya, meremehkan akan suatu amal kebaikan walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, ya. Tersenyum kepada saudara, menampakkan kebahagiaan, menampakkan ceriaan dengan senyuman, ya, itu adalah bentuk sedekah, ya. Itu adalah bentuk kita yang memperhatikan amal kita yang terkecil sekalipun, dan itu adalah dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, poin yang ke-10, silakan dibaca Ibu dilanjutkan. Tanda hati yang sehat ke-10 adalah senang kepada Allah Azza wa Jalla dan benci kepada selain Allah, kecuali terhadap orang yang menunjukkannya atau memberinya peringatan. Misalnya dikatakan, beruntunglah orang yang tidak suka kepada manusia dan hanya menyukai Allah. Seorang hamba bila mencintai seseorang, ia suka bersamanya. Barang siapa suka kepada dirinya sendiri, ia suka menyendiri. Sementara itu, bila ia tidak suka kepada Allah dan tidak bahagia karena Allah, ia akan menuai kebalikannya. Sebagaimana ungkapan suka kepada manusia ialah salah satu tanda kebangkrutan. Baik, nah, di poin yang ke-10 ini tentang tanda hati yang sehat adalah senang kepada Allah Subhanahu wa taala dan benci kepada selain Allah. Ini maknanya juga dalam, ya. Ketika seseorang itu menggantungkan rasa senangnya dan rasa bencinya itu pada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berkaitan dengan tauhid. Ya, berkaitan dengan tauhid itu tentang pembahasan al-wala wal bara. Ya, tentang loyalitas dan kebencian. Ya, tentang cinta dan kebencian. Mana yang kita sudah pelajari dan selalu kita ulang-ulang, bahwasanya cinta yang kita miliki itu akan menjadi buah keimanan yang sangat besar ketika itu dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan rasa benci yang muncul dalam hati kita, itu akan menjadi hal yang sangat besar bagi kita dari pahala Allah Subhanahu wa taala apabila kita melandasinya di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala benci, gitu ya. Jadi seorang mukmin itu nggak bisa lepas dari kriterianya Allah. Seorang mukmin tidak bisa lepas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Cintanya dia ya karena Allah, gitu ya. Bencinya dia karena Allah. Maka di sini dikatakan ketika beliau menyebutkan poin yang ke-10, senang kepada Allah dan benci kepada selain Allah kecuali terhadap orang yang menunjukkannya atau memberinya peringatan, ya. Maknanya apa? Orang yang menunjukkan kepadanya suatu hal yang baik, ya, menasihati dia, memberikan kepada dia perintah untuk melakukan amar ma'ruf, gitu ya. Amar ma'ruf itu kan memberinya peringatan, berarti ini yang nahi mungkar, gitu ya. Ya adalah orang yang baik, gitu ya. Kita cinta kepada orang yang menasihati kita, gitu ya.
Ketika kita melakukan suatu kemaksiatan, dia yang menegur kita, dia yang beramar ma'ruf kepada kita, dia yang bernahi mungkar kepada kita. Kecintaan kita kepada orang yang semacam ini juga merupakan hal yang didasari oleh kecintaan kita kepada Allah Subhanahu. Ya, jadi cintanya kita kepada orang ini juga karena Allah, ya, bukan karena memang personilnya, tidak, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Misalnya dikatakan, beruntunglah orang yang tidak suka kepada manusia dan hanya menyukai Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang yang tidak suka kepada manusia dan hanya menyukai Allah. Dan itu tentu juga, ya, kembali kepada poin semua rasa cinta dan rasa tidak suka itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, digantungkan kepada Allah. Seorang hamba bila mencintai seseorang, ia suka bersamanya. Barang siapa yang suka kepada dirinya sendiri, ia suka menyendiri. Sementara itu bila ia tidak suka kepada Allah dan tidak bahagia karena Allah, ia akan menuai kebalikannya. Ya, sebagaimana ungkapan suka kepada manusia ialah salah satu tanda kebangkrutan. Jadi kalau seandainya kita cintai seorang manusia karena manusianya, ya, suatu saat kita akan sampai kepada titik poin kita akan kecewa kepadanya, ya. Kalau kita menggantungkan harapan kita kepada manusia, ya sama-sama dia seperti kita, ya. Sama-sama dia tidak mempunyai kekuatan, dia tidak punya kekuasaan di dunia ini, dia tidak memiliki apa-apa, ya, sama seperti kita pada hakikatnya, maka kita akan sampai kepada titik kekecewaan, ya. Tapi kalau kita berikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah merugi, kita tidak akan pernah bangkrut dan kita tidak akan pernah kecewa. Nah, karena itu di sini benar-benar ditekankan bagaimana seseorang itu, ya, harus mencintai Allah. Ya, harus menggantungkan semuanya kepada Allah. Dan tentu ini akan kembali mengingatkan kita semua tentang bagaimana seseorang itu bisa cinta kepada Allah, bagaimana dia bisa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak mengenal Allah. Ya, lagi-lagi kita ingatkan bahwasanya penting bagi kita untuk mempelajari agama ini. Penting bagi kita untuk mempelajari tauhid. Ya, dengan tauhid, dengan akidah, dengan keimanan kita bisa lebih mengenal siapa pencipta kita. Untuk siapakah sujud yang selama ini kita berikan di salat-salat kita, ya? Untuk siapakah pembungkukan badan kita di setiap kita ruku kita berikan, ya? Itu harus kita pahami bahwasanya apapun yang kita lakukan ini hakikatnya kita berikan kepada Allah. Bagaimana kita bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tidak cinta kepada seseorang kecuali karena kecintaan kita kepada Allah. Kalau kitanya sendiri tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, gitu ya. Karena munculnya kecintaan itu kan karena kalau kita mengenal dengan baik, gitu ya. Kita sadar, kita tahu Allah yang memberikan ini semua, Allah yang menakdirkan ini semua, Allah yang menetapkan ini semua, ya. Kita mengeluh hanya kepada Allah, kita menangis hanya kepada Allah, gitu ya. Kita memelas hanya kepada Allah, kita merendahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak suka kepada seseorang juga itu karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepadanya, gitu ya. Semuanya kehidupan kita dari A sampai Z tidak bisa lepas dari ketergantungan kita kepada Pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan dilanjut hal yang poin yang ke-11. Tanda-tanda hati yang sehat nomor 11, yaitu hal yang paling dicintainya ialah kalamullah dan membicarakan tentangnya. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa ingin mengetahui apakah dirinya mencintai Allah, hendaknya ia menghadapkan dirinya kepada Al-Quran. Bila ia mencintai Al-Quran, itu artinya ia cinta kepada Allah. Sebab Al-Quran ialah kalamullah. Diriwayatkan pula dari Ali radhiyallahu anhu bahwa ia pernah menerima mushaf dan berkata, firman Robku, firman Robku. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjelaskan,
Apabila hati kalian suci, ia tidak akan merasa kenyang dengan firman Rob kalian. Inilah ciri-ciri hati yang sehat, yang berarti pula tanda-tanda cinta kepada Rob. Karenanya, hati yang sehat hendaklah dipenuhi perasaan cinta kepada Zat yang Maha mengetahui alam gaib dan Maha Pengampun dosa. Tanpa itu, hati tidak bisa disebut sehat. Sebagaimana langit dan bumi, seandainya ada ilah selain Allah di dalamnya, keduanya pasti rusak. Demikian pula para hamba. Seandainya ada ilah selain Allah di dalamnya, ia pasti akan benar-benar rusak. Kebaikannya tidak bisa diharapkan sebelum ia kembali mentauhidkan Robnya dan cinta kepada Allah. Sejatinya, mata diciptakan untuk melihat, telinga untuk mendengar, lisan untuk bicara dan merasa, serta hati untuk cinta dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ia tidak akan merasa bahagia dan tenang kecuali dengannya. Jika ia cinta kepada selain Allah, ia akan rusak, sengsara, sedih, dan gundah. Rasulullah bersabda, yang artinya, celakalah hamba-hamba dinar, dirham, pakaian, dan kain sutra. Celakalah dan jatuhlah ia. Apabila tertusuk duri, tidak bisa keluar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bila hati kehilangan fungsi untuk mencintai dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sungguh ia telah sengsara dari mata yang kehilangan penglihatan dan telinga yang kehilangan pendengaran. Akibatnya, hati pun menjadi bergolak, sengsara, dan sedih sampai ia kembali mengetahui Robnya. Hati akan bahagia apabila dengan mengetahui Robnya. Karena cinta kepadanya, ia tidak membutuhkan cinta kepada selainnya. Karena zikir kepadanya, ia tidak membutuhkan zikir kepada selainnya. Selain itu, karena berkhidmat kepadanya, ia tidak membutuhkan berkhidmat kepada selainnya. Hal ini karena kebahagiaan dunia dan akhirat bergantung kepada kesehatan dan kebaikan hati. Sedangkan kesengsaraan dunia dan akhirat bergantung kepada kerusakannya. Kami senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan anugerah dan kedermawanannya, Allah menganugerahkan kepada kita hati yang sehat dan fitrah yang lurus. Allah selalu menunjukkan siapa saja yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus dan benar. Nah, poin yang ke-11 tentang hati yang sehat adalah hal yang paling dicintainya ialah kalamullah. Berarti Al-Quran ya. Dan membicarakan tentangnya. Jadi lisannya ini tidak bisa jauh dari penyebutan tentang Allah dan kalamullah. Ya. Orang yang hatinya sehat, ya ucapannya itu ya selalu identik dengan penyebutan nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia selalu mencampurkan dalam ucapannya nama Allah Subhanahu wa taala dan kalam Allah Azza wa Jalla. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, barang siapa ingin mengetahui apakah dirinya mencintai Allah, jadi untuk mengukur gitu ya, apakah benar klaim cinta yang selama ini ia sampaikan, apakah benar dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengukurnya? Hendaknya ia menghadapkan dirinya pada Al-Qur'an. Ya, jadi seakan-akan Ibnu Mas'ud itu menantang orang yang mengatakan cinta kepada Allah. Kalau memang kau cinta kepada Allah, maka kau adalah orang yang seharusnya tidak bisa melepaskan diri dari Al-Quran. Bila ia mencintai Al-Quran,
itu artinya ia cinta kepada Allah. Ya, ini bergantung cintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla itu digantungkan dengan kecintaan kita kepada Al-Quran. Kalau dengan Al-Quran saja kita cinta, maka sudah pasti kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun lisan kita atau mulut kita berbuih kita mengatakan kita cinta kepada Allah. Tapi tidak ada apa namanya? Tidak ada buktinya. Cinta itu butuh pembuktian, ya. Kalau kita hanya mengucapkan kita cinta secara lisan tanpa ada pembuktian dari amal kita, maka kecintaan itu ya klaim kecintaan itu hanya sepihak, gitu ya. Tapi kalau seandainya kita buktikan apa yang kita klaim dari rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan juga kita kepada Al-Qur'an, ya, maka itu adalah cinta yang hakiki. Jadi standar kecintaan kita kepada Allah dinilai dari kecintaan kita kepada kalamnya. Jadi katakan bila ia mencintai Al-Quran, itu artinya ia cinta kepada Allah sebab Al-Quran ialah kalamullah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan pula dari Ali radhiyallahu anhu bahwa ia pernah menerima mushaf dan berkata, firman Rabbku, firman Rabbku. Ya, dalam firman Rabbku kita harus ya selalu mengingatkan diri kita tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan saleh. Di antaranya adalah dengan membaca Al-Qur'an, membaca dan memaknai gitu ya. Apa sih yang Allah inginkan? Apa sih yang ingin Allah sampaikan ya di balik ayat-ayat itu? Apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita di balik ayat? Kita harus cari, kita harus pelajari, kita harus gali itu semua dari Al-Quran. Perintah-perintah Allah kita harus pahami, ya. Sehingga ketika kita berbicara tentang membaca Al-Quran, itu bukan hanya ya terhenti pada pembahasan tentang tajwid, ya, tentang tahsin, ya, pembahasan tentang mat, pembahasan apa, gunnah, ya, tentang iqlab, gitu ya, tentang idhar, idgham, tidak, ya. Ketika kita dikatakan di sini tentang seorang yang mencintai Al-Quran, berarti dia berusaha untuk memahami Al-Quran itu sendiri, ya. Nggak sekedar pengenalan terhadap huruf, ya. Huruf itu ya ada ilmunya tersendiri tentang ilmu tajwid, ilmu tahsin. Tapi ini lebih kepada pemahaman kita kepada Al-Quran. Kan tidak mungkin kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk kita baca secara hurufnya tanpa kita memahami maknanya, gitu ya, apa yang terkandung di dalamnya. Itu tujuan utama Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran kepada kita adalah agar kita dapat mempelajari Al-Quran, kita baca, kita pahami, kita tadabburi, kita amalkan, ya. Amalan itu kan tidak mungkin dapat ya kita lakukan kalau kita sendiri tidak paham. Nah, pemahaman itu dari mana ya? Pemahaman itu dengan belajar, ya. Kita pelajari Al-Quran, ya, apa sih yang Allah inginkan? Pesan-pesan Allah itu kan semua sudah ada dalam Al-Quran, ya. Semua keinginan Allah dari kita itu sudah ada dalam Al-Quran. Kisi-kisi tentang kubur, kisi-kisi tentang hari akhir, ya, kisi-kisi tentang pengadilan di akhirat, kisi-kisi tentang neraka dan surga itu kan sudah ada semua di dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana kita mau untuk mempelajari atau tidak, gitu ya. Tinggal kita mau untuk baca, kita pahami, tadabburi atau tidak, ya. Kita ada usaha tidak untuk memahami itu semua. Dan ini tentunya adalah hal yang menjadi standar. Apakah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apakah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin kalau seandainya kita cinta kepada Allah tapi pesan-pesan Allah saja tidak kita perhatikan, ya. Tidak mungkin kita cinta kepada Allah kalau tidak mungkin kita itu dikatakan cinta kepada Allah kalau kita ini ternyata di lapangan kita cuek kepada pesan-pesan yang telah Allah kirim untuk kita. Ya, Al-Quran itu adalah pesan-pesan yang telah Allah kirim untuk kita. Ya mas kalian, ya
Kalau seandainya kita mendapat pesan WhatsApp dari pasangan kita, yang kita cintai, yang kita sayangi, pasti kita akan segera untuk membukanya gitu ya. Kalau ada kata-kata yang tidak kita pahami, kita akan kejar gitu ya. Kita akan cari tahu apa yang dimaksud gitu ya. Sehingga kita bisa segera merealisasikan kecintaan kita kepadanya gitu ya. Tapi Al-Quran bertahun-tahun tergeletak begitu ya. Ataupun kalau kita baca, kita hanya membaca hurufnya saja tanpa kita berusaha untuk memahami apa yang Allah inginkan di balik itu ayat-ayat gitu ya. Apa artinya gitu ya. Karena kita bukan orang Arab gitu ya. Kita ajam, kita harus tahu itu apa maknanya. Kita kejar gitu ya. Kita kejar sehingga ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala nanti ya, kita telah menghatamkan semua pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala untuk kita ya. Jadi pesan-pesan Allah itu sudah sampai semua kepada kita. Apa sih yang Allah inginkan? Dan ini pentingnya kita untuk mempelajari tafsir ya. Pentingnya untuk mempelajari seorang muslim mempelajari tafsir, membaca Al-Qur'an gitu ya, agar dia tahu secara lengkap, secara sempurna apa sih isi pesannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kan ada yang mungkin mempelajari satu ayat dua ayat gitu ya, ada yang mempelajari sebagian Quran gitu ya. Tapi tentu yang lebih baik adalah dia memahami secara kesempurnaan dari awal sampai akhir apa sih yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita gitu ya. Kita sebagai hambanya ya, apa yang ingin Allah kita itu amalkan, apa sih Allah itu ingin kita mengamalkan apa, Allah ingin kita menjauhi apa, Allah ingin kita mempelajari apa. Ya, itu semua tentu ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, maka di sini dikatakan Utsman bin Affan radhiyallahu taala ya mengatakan dalam statementnya, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Apabila hati kalian suci, suci ini apa maknanya bersih gitu ya? Tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada kesyirikan dalam hati kita. Tidak ada kekufuran, tidak ada kemaksiatan, tidak ada kefasikan, tidak ada kezaliman, bersih hati kita. Maka ia tidak akan merasa kenyang, tidak akan merasa puas dengan firman Rabb kita. Yang akan puas. Itu selalu haus. Selalu ingin mempelajari, selalu ingin membaca, selalu ingin memahami lebih dalam tentang Al-Quran. Nah, apa yang membuat kita ini jauh dari Al-Quran? Ya amal kita sendiri yang penuh dengan kotoran. Itulah yang mengotori hati kita sehingga menjadikan hati kita itu tidak membutuhkan Al-Quran. Ya, baca 1 menit, 2 menit saja sudah jenuh dengan Al-Quran. Gitu ya. Baca Al-Quran sebentar saya sudah jenuh. Gitu ya. Mungkin kalau kita lagi sedang membuka medsos gitu ya, sedang scroll-scroll ya, kemudian ada konten, ada tilawatul Qur'annya, segera kita pindahkan ke halaman berikutnya ya. Tapi kalau hal-hal yang kemudian mengingatkan kita kepada pekerjaan dunia gitu ya, atau info-info tentang dunia, hal-hal tentang dunia itu kita tonton sampai habis ya. Nah, ini adalah menunjukkan bahwasanya hati kita itu kotor. Ya. Hati kita itu tidak bersih. Ya. Kalau hati kita bersih, kita nggak akan puas. Kita tidak akan pernah puas dengan Al-Quran. Kita akan selalu haus dengan Al-Quran. Kita tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Ya. Kita akan terus lapar. Kita cari, kita gali, kita baca, kita dengarkan, kita simak. Ya. Semuanya itu akan terrealisasi ketika hati kita bersih. Inilah ciri-ciri hati yang sehat. Yang berarti pula tanda-tanda cinta kepada Rabb. Ya. Jadi hati yang cinta kepada Rabb itu tentunya adalah hati yang sehat. Karenanya hati yang sehat hendaklah dipenuhi perasaan cinta kepada Zat yang Maha mengetahui alam gaib dan Maha pengampun dosa. Tanpa itu, tanpa rasa cinta itu, maka hati tidak akan bisa disebut sehat. Gak ada hati sehat ketika dia tidak cinta kepada Allah, tidak ada. Ya, semua hati sehat itu syaratnya dia harus cinta kepada Allah. Nah, berarti kan
tema cinta kepada Allah ini tema yang penting untuk kita amalkan. Nah, sekarang bagaimana kita menumbuhkan kecintaan? Yaitu dengan belajar. Ya, kita belajar, ikut kajian, kita dengarkan, kita baca, kita kaji, kita tadabburi, kita dalami, gitu ya. Kita gali, kita berusaha untuk memahami. Nah, itu adalah usaha kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya, ya, maka dikatakan tanpa itu hati tidak akan disebut sebagai hati yang sehat. Sebagaimana langit dan bumi, seandainya ada ilah selain Allah di dalamnya, keduanya pasti rusak. Ya. Jangankan langit dan bumi ya. Misal satu lembaga atau satu komunitas atau satu perusahaan ada pemegang keputusannya 2 orang, hancur pasti. Ya, dalam rumah tangga ada 2 orang pemimpin, nggak bisa, harus satu ya. Namanya apalagi kalau itu dalam yang lebih besar langit dan bumi gitu ya. Langit dan bumi ini akan hancur kalau ada 2 ilah. Gitu. Ya tidak. Langit dan bumi ini sampai sekarang aman-aman saja. Kenapa? Karena ada satu ilah, itu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hati kita. Hati kita ini akan hancur ketika ada cinta kepada Allah dan cinta kepada selain Allah gitu ya. Bagaimana agar hati kita ini selalu berada dalam kedamaian, ketenangan ketika kita hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala saja di dalam hati kita. Maka semuanya akan menjadi nyaman. Kemudian dikatakan, demikian pula hati para hamba. Seandainya ada ilah selain Allah di dalam, ya ada sesembahan selain Allah di dalam hatinya, ia pasti akan benar-benar rusak. Itu akan rusak. Kebaikannya tidak bisa diharapkan sebelum ia kembali mentauhidkan Rabb-nya dan cinta kepadanya. Jadi kita lagi diingatkan pentingnya kita mentauhidkan Allah dan pelajaran-pelajaran kita ini. Gak bisa kita diharapkan itu kalau dalam hati kita ada 2 sesembahan. Nah, terkadang sesembahan ini kita selalu pikir adalah patung yang kita sujudi gitu ya, atau kita apa namanya menyimpan jimat apa enggak, itu juga sesembahan selain Allah, tapi enggak, tidak dibatasi oleh itu saja gitu. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu menyebut hawa nafsu juga sebagai sesembahan gitu kan. Ya, hawa nafsu seseorang, keinginan seseorang itu sebagai sesembahan selain Allah gitu ya. Jadi kalau hati kita itu pasti ada ya keinginan untuk menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, peraturan Allah Azza wa Jalla, kita ingin melanggar aturan-aturan yang telah Allah tetapkan, ya, itu ada dalam hati kita. Dengan pentauhidan kita kepada Allah, maka semuanya akan rusak. Ya, jadi kita harus buang jauh-jauh hal itu. Kita bersihkan hati kita sebersih-bersihnya dari semua hal, ya, yang dapat merusak kita. Letakkan dalam hati kita hanya Allah Azza wa Jalla semata. Ya, ini yang menjadi pembahasan kita tentang hati, dan kita ingatkan selalu kepada jamaah sekalian, kalau berbicara tentang hati ini berarti berbicara tentang wadah. Wadah. Wadah apa? Wadah keimanan. Ya, jadi pelajaran tazkiyatun nafs ini tidak bisa dipisahkan dengan pelajaran tauhid, dengan pelajaran iman tentang akidah. Karena hati itulah tempat di mana keimanan kita tumbuh, ya, di mana keimanan kita itu berkembang, bertambah, ataupun sebaliknya bisa menjadi kurang atau terkotori. Jadi, ya, kebaikan seseorang itu tidak bisa diharapkan sebelum ia kembali mentauhidkan Allah dan cinta kepada Allah. Barulah kemudian kebaikannya dapat diharapkan, ya. Selama itu tidak terjadi, maka kebaikan tidak bisa diharapkan. Sejatinya mata diciptakan untuk melihat. Ya. Fungsi mata itu adalah untuk melihat. Gitu ya. Telinga diciptakan untuk mendengar. Berarti fungsi telinga adalah untuk mendengar. Lisan diciptakan untuk bicara dan merasa. Berarti fungsi lisan adalah untuk bicara.
serta hati diciptakan untuk cinta dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti sama ya fungsinya. Fungsi hati kita itu adalah untuk cinta dan beribadah kepada Allah. Jadi sebagaimana mata tadi fungsinya adalah untuk melihat. Jadi kalau ada orang yang hatinya tidak cinta dan tidak beribadah kepada Allah, itu bagaikan ada orang yang memiliki mata tapi dia tidak jadikan fungsi mata itu untuk sebagai penglihatan. Berarti sama saja orang itu buta, ya. Ada orang yang punya hati tapi tidak digunakan untuk cinta dan beribadah kepada Allah, itu sama saja seperti orang yang punya telinga tapi dia tidak gunakan untuk sebagai pendengarannya. Berarti dia adalah orang yang tuli gitu ya. Maka bisa dibahasakan seperti itu. Sejatinya mata diciptakan untuk melihat, telinga untuk mendengar, ya, lisan untuk bicara, hati untuk cinta dan beribadah kepada Allah. Maka ia tidak akan merasa bahagia dan tenang kecuali dengannya. Maknanya apa? Hati seseorang itu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dan ketenangan kecuali dengan cinta dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kuncinya, kunci ketenangan hidup ya adalah dengan cinta kepada Allah. Dengan menyibukkan hati ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ia cinta kepada selain Allah, maka hati itu akan rusak. Hati itu akan sengsara, dia akan sedih, dia akan gundah. Karena dia salah menaruh cinta. Ya. Kalau dia cinta kepada selain Allah itu pasti akan berakhir. Rusak, sengsara, sedih, gundah, ya, galau, kecewa, pasti. Tapi kalau dia letakkan cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ini. Kata-kata ini tidak ada. Ya. Yang ada hanyalah kebahagiaan, nyamanan, ya, ketentraman dalam hati, dan itu sifatnya abadi. Dia rasakan itu di dunia, dan dia akan teruskan perasaan itu di akhirat, dan akan bertambah berkali lipat di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ta'isa abdud dinar." Celakalah hamba-hamba dinar. Ta'isa abdud dirham. Celakalah hamba dirham. Berarti dia apa nih? Menjadikan dinar dan dirham itu sebagai sesembahannya, ya. Bukan berarti dia sujud-sujud ya, tapi hatinya itu isinya ya dinar, hatinya isinya dirham gitu ya. Kalau kita berarti apa sekarang ya? Kita isi hati kita dengan emas gitu ya, dengan rupiah, dengan dolar gitu ya. Nah, ini semua tentang harta. Ta'isa Abdul Khamisah. Ya, celakalah hamba pakaian. Ya, hatinya isinya fashion terus ya. Bagaimana dan apa yang akan dia pakai, apa yang akan dia gunakan, ya itu terus isinya ya. Bagaimana penampilannya, bagaimana stylenya ya. Itu terus yang dia pikirkan. Hatinya disibukkan dengan itu. Isinya nggak ada kecintaan kepada Allah, tapi kecintaan kepada fashion ya. Kecintaan kepada pakaian, kecintaan kepada penampilan ya. Ta'isa Abdul Qatifah. Celakalah hamba kain sutra. Ya. Ta'isa wantakas. Celakalah dan jatuhlah ia. Nah, inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggambarkan tentang hati seorang manusia ketika diisi dengan sesembahan selain Allah, maka dia akan jatuh. Hati itu akan celaka. Wa idza syika falan taqash. Dan apabila ia tertusuk duri tidak bisa keluar. Jadi tidak akan bisa keluar dari kesengsaraannya gitu ya. Ya dia akan mengumpat, dia akan ya sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupannya selalu akan menjadi beban hidupnya. Kalau orang mukmin tidak, ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mengatakan apa namanya, ajaban li amril mukmin.
Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Seluruh perkaranya itu adalah baik bagi dia. Jadi mau dia sedang sengsara atau sedang senang, semuanya baik bagi dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan kondisi seperti itu, kata Nabi, tidak akan terjadi kecuali dalam kehidupan seorang mukmin saja. Ya, tidak asabathu dharra'u sabara, fakana khairan lahu, wa idza asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu. Apabila dia ditimpa musibah, maka dia akan bersabar dan kesabaran itu baik baginya. Orang mukmin ketika ditimpa musibah, dia berikhtisab, dia bersabar sehingga musibah itu bukan menjadi beban, malah menjadi pahala baginya, gitu ya. Lalu kemudian wa idza asabat husana, apabila dia ditimpa dengan rasa senang, gitu ya, kebahagiaan, dia akan bersyukur, dan kesyukuran atau rasa syukur itu akan uh, menjadi baik baginya, ya. Itu kebaikan untuk diri. Dan ini hanya akan dirasakan oleh seorang muslim, seorang mukmin, ya, yang dia menjadikan hatinya, mengisi hatinya hanya dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak bisa main-main atau berbasa-basi dalam beragama, ya. Apa yang kita pelajari, kita dituntut untuk mengamalkannya, ya. Apa yang kita sudah tahu, apa yang sudah kita pahami, itu akan menjadi hujah atas kita, apakah kita amalkan atau tidak. Nah, di sini kita sudah tahu pentingnya kita untuk menjaga hati. Ini adalah wadah keimanan kita. Kita harus bersihkan dia terus, gitu ya. Kalau seandainya rumah saja kita bersihkan, ya, sehari mungkin ada yang membersihkan rumahnya 2 kali, ada yang 3 kali. Kalau banyak anak-anaknya dia bisa bersihkan sampai 6 kali, 7 kali dalam 1 hari, gitu ya. Disapu, dia pel, gitu ya. Dia bersihkan, gitu ya. Tapi kalau hati, kenapa dia tidak lakukan hal yang sama? Padahal tiap hari dia bermaksiat, gitu ya. Tiap hari dia melakukan kezaliman, kefasikan, dia melakukan kesalahan, ya. Ada hal-hal yang dia lalaikan, ya. Kenapa dia tidak lakukan hal yang sama dengan membersihkan hatinya? Padahal dalam hatinya itu terdapat sesuatu yang lebih mahal dibandingkan dengan harta yang dia miliki. Dalam hatinya terdapat keimanan. Harusnya bersihkan itu agar apa? Agar keimanan bermanfaat bagi dia. Maka dikatakan, bila hati kehilangan fungsi. Jadi fungsi hati apa? Fungsi hati adalah untuk cinta dan beribadah kepada Allah. Kalau hatinya itu kehilangan fungsi untuk mencintai dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sungguh ia lebih sengsara. Maksudnya hati itu akan menjadi lebih sengsara daripada mata yang kehilangan penglihatan. Hati yang kehilangan kecintaan dan ibadah kepada Allah, ia akan lebih sengsara dari telinga yang kehilangan pendengaran. Akibatnya hati pun menjadi bergolak atau bergejolak di sini, ya. Hati itu akan menjadi sengsara, hati akan menjadi sedih, hati akan menjadi terpuruk, dia akan kecewa, dia akan sedih sampai ia kembali mengetahui Rabb-nya. Kapan seseorang itu menemukan kenyamanan? Sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai dia kembali kepada Allah. Kalau dia masih saja tetap bersikeras untuk, ya, tidak mau untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, dia akan tetap terpuruk. Nah, maka dikatakan di sini, bila hati kehilangan fungsi untuk mencintai dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh ia lebih sengsara daripada mata yang kehilangan penglihatan dan telinga yang kehilangan pendengaran. Akibatnya hati pun menjadi bergejolak, dia menjadi sengsara dan sedih sampai ia kembali mengetahui Rabb-nya. Hati akan bahagia apabila dengan mengetahui Rabb-nya. Ya, hati itu dia akan bahagia ketika dia benar-benar ma'rifatullah, gitu, dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia hadapi tidak akan bisa membuat dia bersedih, ya, karena dia selalu menemui solusinya di sisi Allah, ya. Dia akan mendapatkan solusi dari berbagai permasalahannya
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak akan pernah sedih. Ya, karena dia tahu Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha besar, Allah zat yang maha mampu, Allah zat yang maha berkuasa, Allah adalah zat yang maha mengalahkan. Ya, jadi siapapun yang dia hadapi yang berpotensi menjadikan dia sedih, ketika dia ingat Allah adalah zat yang maha kuat, zat yang maha mengalahkan, zat yang maha menolong hamba-hambanya yang beriman, dia akan kembali berbahagia. Karena dia tahu kemenangan itu ada di pihaknya. Ya, dia akan tahu bahwasanya ya ketenangan, kebahagiaan itu ada di pihaknya. Maka dengan mengetahui Allah Subhanahu wa taala, hati akan bahagia. Karena cinta kepada Allah, ia tidak membutuhkan cinta kepada selain Allah. Ini tentu pembahasan yang sangat tinggi ya dalam keimanan, di mana seseorang itu ketika telah sempurna cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak membutuhkan cinta kepada selain Allah. Ya. Semua itu akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari masalah hidupnya. Ya. Karena berzikir kepada Allah, ia tidak membutuhkan zikir kepada selainnya. Ya, tidak akan butuh untuk banyak menyebutkan nama orang. Ya, yang dia sebut hanya nama Allah saja. Ada permasalahan, ada kemudian problem, ya, dia hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengingat nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, kalau kita kan dihadapi suatu masalah, kita akan mencari siapa orang yang bisa menyelesaikan uh, masalah tersebut. Ya, kita ingat kita punya teman ini, kita punya teman itu, kita punya link ini, kita punya link itu, gitu ya. Kita punya kenalan di sini, kita punya kenalan di sini. Ya, tapi kalau seorang yang memiliki hati yang sehat, dia tidak butuh itu semua. Dia hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah, dia tidak butuh yang lain. Nah, dengan cinta kepada Allah, dia tidak butuh kepada cinta yang lain. Selain itu, karena berkhidmat kepada Allah, ia tidak membutuhkan berkhidmat kepada selain Allah. Nah, benar, penghambaan itu hanya dia berikan kepada Allah. Hal ini karena kebahagiaan dunia dan akhirat bergantung pada kesehatan dan kebaikan hati. Ya. Kalau mau bahagia di dunia dan di akhirat, itu sangat bergantung kepada kesehatan hati. Hatinya sehat ya. Dan bagaimana seseorang dapat menilai hatinya sehat? Kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak mengenal Allah, dia tidak tahu bagaimana mencintai Allah, dan dia tidak tahu ya bagaimana dia merindukan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap masalah itu akan menjadi bumerang bagi kehidupannya. Tidak akan ada kebahagiaan dalam kehidupannya. Ya, dia tahu ya hanyalah masalah, kepedihan, kekecewaan, ya, dan kesengsaraan. Hatinya selalu bergejolak, hatinya selalu sedih. Ya, kapan dia menemukan kebahagiaan? Sampai dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah. Nah, ini kunci dari ketenangan hidup di dunia maupun di akhirat. Sedangkan kesengsaraan dunia dan di akhirat bergantung pada kerusakan. Berarti kerusakan hati, ya. Kalau orang tidak tahu bagaimana dia harus bersikap kepada siapa, ya, dia letakkan kepercayaannya, dia letakkan harapannya, dia letakkan cintanya, ya. Jika dia salah, maka dia akan sengsara, ya. Dan ini tentunya akan terjadi bagi orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting sekali lagi kita ingatkan kepada semua, ya, pada para ibu, pada para jamaah untuk tetap mempelajari apa yang menjadi kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, mempelajari tauhid, mempelajari akidah, mempelajari keimanan, mempelajari Al-Qur'an, tetap mempelajari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah kunci keselamatan dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Maka kemudian beliau mengatakan, kami senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan anugerah dan kedermawanan Allah, Allah menganugerahkan kepada kita hati yang sehat dan fitrah yang lurus.
Allah selalu menunjukkan siapa saja yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus dan benar. Baik. Ini yang dapat kita sampaikan dan kita bahas pada pertemuan kali ini. Insya Allah Ta'ala. Di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke judul baru, yaitu faktor penyakit hati dan racunnya yang berbahaya. Ya. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Pada buku yang tadi telah dibacakan, ya, Ibu Isna ya, yang telah membacakan materi kita pada hari ini. Insyaallah kalau ada pertanyaan nanti silakan untuk disampaikan. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ilaihi. Jazakallah khairan kasiran Pak Ustadz. Amin. Ya. Ustadz, boleh bertanya? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan ada sebagian mengatakan bahwa bila seorang hamba meremehkan amal, Allah akan mengujinya dengan kecemasan. Berarti apabila orang sering cemas, berarti ada amal-amal yang kesimpulannya seperti itu. Apakah benar gitu Ustadz? Jadi dengan kecemasan-kecemasan yang ada pada diri seorang gitu misalnya. Apa iya begitu Ustadz? Pertama. Kedua, tadi dikatakan bahwa hal yang paling penting cinta ialah kalamullah dan membicarakan tentangnya. Di sini kan kita dalam tahap belajar ya Ustadz ya. Jadi dalam arti belajar tentang Al-Quran tadi, tentang masalah tajwid gitu kan. Kita berusaha untuk belajar. Jadi benar bahwa belajar Quran itu adalah misal kayak tadi kan tajwidnya harus benar-benar benar gitu. Jangan sampai kita kan salah sebut, salah arti. Tapi kita kan nggak ada sebagian yang kita mungkin belum seluruhnya kita belajar. Tapi dalam tahap belajar itu mungkin masih bisa dihitungkan bahwa kita memang mempelajari kalamullah. Begitu Ustaz. Afwan, itu aja mungkin dari Ana. Afwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tentang perkataan sebagian ulama, bila seorang hamba meremehkan amal, maka Allah akan mengujinya dengan kecemasan. Nah, berarti kalau ada seseorang itu hidupnya diisi dengan kecemasan gitu ya, kan bisa jadi itu salah satu tanda ada amalan yang ia remehkan. Itu benar ya adanya. Seorang ketika dia meremehkan amal apa saja ya. Amal itu kan umum ya. Amal itu secara zahir maupun secara batin. Bagaimana yang tadi kita sudah jelaskan. Amal lisan ya bisa jadi amal hati gitu ya. Bisa jadi amal yang dilakukan oleh anggota tubuh kita ya. Maka intinya apa yang dapat kita ambil dari perkataan ulama ini, ketika ada masalah ya yang membuat hati kita itu cemas, maka hendaknya kita segera untuk mengintrospeksi diri kita. Ya. Karena ujian yang Allah berikan kepada kita itu ya, diantaranya adalah atas apa yang telah kita lakukan juga ya. Pasti ada sesuatu yang salah. Pasti ada kemudian sesuatu yang kemudian menjadikan hati kita meremehkan atas sebuah amal ibadah yang kita seharusnya kita berikan keseriusan pada. Kemudian untuk pertanyaan kedua berkaitan dengan membaca Al-Quran, cinta kita kepada kalamullah, itu kecintaan kita kepada kalamullah ya itu bukan hanya didasari dengan segi bacaan saja, tetapi juga dari segi pemahaman. Nah, kalau dari segi bacaan, ya sebagaimana yang tadi disebutkan, kalau salah baca maka bisa salah arti, yaitu kalau dengan kesengajaan, gitu ya. Kalau kita sudah tahu itu salah, tapi kita sengaja menyalahkan, gitu ya, berada dalam kesalahan itu kita berdosa. Tapi berkaitan dengan masalah bacaan, kemampuan bacaan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampaikan kepada kita, orang yang membaca Al-Quran dan dia lancar dalam membacanya, maka dia akan bersama para malaikat, gitu ya. Jadi keberkahannya itu berlimpah ruah.
Dan orang yang kemudian bacaan Qur'annya terbata-bata, kata Nabi SAW, maka dia dapat 2 pahala. Ya. Jadi pahalanya itu akan lebih banyak dibandingkan orang yang baca Qur'annya sudah lancar. Ya. Ini dari segi bacaan. Kelancaran dalam membaca, ketepatan dalam membaca. Ya. Jadi orang yang baca Qur'annya dia terbata-bata, maka dia mendapatkan pahala lebih banyak dibandingkan orang yang lancar bacaan. Ya, karena dia dapat 2 pahala itu. Bacaan dia dalam membaca Al-Quran dan kesabaran dia dalam terus untuk membaca Al-Quran. Nah, ini satu sisi. Di sisi yang lain pentingnya kita juga untuk tidak memperhatikan dari segi bacaannya saja, kualitas bacaan gitu ya. Untuk kita memperhatikan juga tentang kualitas pemahaman kita. Kita paham nggak sih ayat ini berbicara tentang apa gitu ya? Kita paham nggak sih ayat ini membicarakan menyuruh kita untuk apa, melarang kita dari apa gitu ya? Apa yang ingin Allah tanamkan bagi kita di balik ayat ini dengan diturunkan ayat ini? Nah, itulah yang kita pelajari, kita berusaha gali, kita kaji, lalu kemudian kita imani, kita pahami gitu ya, ya kita amalkan, kita dakwahkan orang-orang terdekat kita. Allah Ta'ala. Jazakallah Ustaz. Wa jazaki khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung pertanyaannya Ibu Anda tadi, berarti kalau dalam sisinya tajwid ataupun dalam membaca itu masih ada uzur ya Ustadz. Artinya ada, kalau kan beda-beda kalau kita seseorang itu mulutnya atau makhrajnya nggak pas gitu lah Ustadz, masih ada uzur, artinya masih Allah. Tetapi kalau kita kembali ke surat Al-Baqarah, tujuan diturunkan Al-Quran itu kan menjadi pedoman hidup ya Ustadz, udan. Artinya harus dipahamin. Sedangkan pemahaman ini di sini tidak ada uzur ya Ustadz. Artinya karena dia harus diamalkan gitu loh, harus paham gitu loh Ustadz. Untuk menginikan kepada diri kita bahwa ada satu sisi yang Allah ada uzur, yang ada satu sisi kita tidak ada uzur di sana gitu loh. Begitu kan Ustadz memahaminya, Afwan? Iya, nah benar ya. Jadi memang dalam hal-hal yang bersifat kemahiran dalam membaca itu terdapat uzur, ya. Makanya ketika seseorang itu masih salah, kemudian dia masih tetap berusaha untuk membenarkan, ya dia dapat pahala lebih gitu ya. Nah yang disalahkan itu kalau memang dia sudah tahu salah tapi tetap ngeyel dengan kesalahannya, itu yang disalahkan. Nah dalam pembahasan tadi orang yang tidak dapat uzur tuh kalau memang dari sisi pemahaman dia terhadap ayat itu enggak ada uzur dalam bab itu gitu ya. Dia harus cari itu, dia harus tumbuhkan makrifahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga muncul kecintaan gitu ya. Sehingga dengan kecintaan itu hatinya bisa sehat, hatinya bisa hidup gitu. Kan tadi fungsi tentang hati itu sendiri yang kita baca tadi adalah untuk cinta dan beribadah kepada Allah ya. Itu sama seperti apa? Seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar gitu ya tadi ya. Kalau hati itu tidak ada kecintaan dan tidak ada ibadah kepada Allah, itu sama saja dengan kita meniadakan fungsi dari hati itu sendiri. Jadi memang bisa dihindari ya dengan kita untuk memahami Al-Quran itu sangat penting sekali ya. Lebih penting dibandingkan kita untuk fokus mempelajari huruf per hurufnya itu tadi. Ya, dari kemampuan kita untuk membacanya dengan benar. Boleh tambah satu lagi pertanyaan Ustaz terkait dengan halaman 34. Di sini disebutkan adanya di sini Ustaz, maka akibat hati pun menjadi bergolak, sengsara, sedih. Saya ingin mengkaitkan bahwa di awal-awal surat Al-Baqarah 38 pada saat Allah mengatakan turunlah kamu ke muka bumi, kepadanya Nabi Adam alaihissalam, sebagian kamu musuh kepada sebagian yang lain, barang siapa berpegang kepada petunjuk Allah, dia tidak sedih dan dia tidak kecewa. Saya mau mengkaitkan stressingnya di tidak sedih dan tidak kecewa ya Ustadz. Artinya indikasi kepada diri kita, karena hati ini kan bahasanya gini,
sedih yang fitrah diperbolehkan, sedih yang berlarut-larut, yang hati yang sakit ya Ustadz, hati yang tidak sehat begitu ya Ustadz memahaminya. Indikasi diri kita pada saat mendapat musibah sesuatunya, artinya indikasinya kita bahwa oh iya nih, berarti Allah bilang barang siapa berpegang kepada petunjuk Allah tidak sedih gitu loh. Kok aku masih sedih ya gitu loh. Bahwa ini kan adalah suatu kembali kepada beriman kepada takdir gitu. Itu kan kembali, dan saya mengingatkan kembali juga kepada surat Al-A'raf 28 dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Inikah yang disebut dengan poin yang terakhir adalah 11 bahwa kalau kita mencintai Allah artinya kalamullah itu ada, dan basic di sini ayat-ayat Allah tuh ada di dalam dada-dadanya orang beriman. Artinya dia mengingat pesannya Allah tadi. Artinya itu membuat dia sedihnya stop. Begitu Kak Ustadz memahaminya, Iya, iya, begitu ya? iya. Nah, benar begitu. Itu hal-hal yang muncul terbesit secara manusiawi itu memang tidak bisa kita ya. Tapi yang dipermasalahkan kalau itu bergulir terus tanpa ada pengalihan. Ya, seperti kesedihan para sahabat ketika mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, gitu ya. Itu kan secara kesedihan memang mereka sedih, dan bahkan sebagian ada yang sangat keras dalam hal itu seperti Umar bin Khattab gitu ya. Tapi ketika diingatkan oleh Abu Bakar Siddiq tentang ayat Al-Quran ya, sesungguhnya kamu akan mati sebagaimana mereka juga akan mati gitu ya. Dan itu adalah penegasan bahwa Nabi SAW itu tidak hidup abadi di dunia, dia mati, meninggal dunia gitu ya. Itu yang menjadikan kemudian Umar bin Khattab teringat dan kemudian menjadi tenang. Dan seperti itulah, jadi hal-hal yang bersifat manusiawi, kesedihan, kekecewaan, itu bisa saja muncul dan terbesit dalam hati seseorang. Tapi ketika seseorang itu mengimbangi itu dengan keimanan dia kepada Allah, gitu ya, dengan ayat-ayat Al-Quran, kecintaan dia kepada Allah, keyakinan dia kepada takdir, bahwasanya itulah yang terbaik, itulah yang mengubah kondisi hati dia dari kesedihan kepada ketenangan, ya, dari kegundahan kepada kebahagiaan, gitu. Seperti itu Ibu Meti, Allah Ta'ala. Artinya di sini yang saya teringat Ustadz Ahwan nyambung lagi, asyifa as-sudurinas, artinya itu memang betul-betul Al-Quran ini menjadi pengobat. Artinya dari sedih, artinya nggak jadi sedih karena Allah menyampaikan. Kan begitu kan Ustadz, artinya akan menjadikan obat pada saat kita mengingat perkataan Allah Ta'ala. Itulah membuat kita menjadi tenang. Begitu ya Ustadz memahamin kata-kata bahwa Al-Quran ini asifat, pengobat, penawar. Begitu ya Ustadz? Iya benar, iya benar, tepat insya Allah. Baik, insya Allah. Alhamdulillah, jazakallah khair, barakallah fi Ustaz. Amin wa iyyakum. Silakan kalau ada yang ditanyakan lagi dari ibu-ibu yang lain. Kalau tidak ada yang bertanya, saya nanya lagi satu boleh ya Ustadz? Boleh, silakan. Artinya begini Ustadz, ini nih, artinya gini, indikasi barometer kita sakit, tidak sakit hati kita itu kan kembali rujukannya Al-Quran ya Ustadz. Nah, ya. Nah, saya mencoba berusaha bahasanya gini. Awal-awal Al-Baqarah 1-5 Allah menyatakan ini adalah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, itu ya Ustadz. Artinya nih hati yang diharapkan sama Allah yang merespon Al-Quran dengan benar, dengan baik itulah. Artinya 1-5. Sedangkan di 6-7 itu adalah orang yang Allah tutup mati karena dia tidak menerima Al-Quran. Itu orang kafir gitu Ustadz. Nah, di poin yang 8-20 adalah orang munafik. Yeah. Itu yang kita disebutkan 3 golongan ya Ustadz dalam respon Al-Quran. Nah, sedangkan kita berbicara tazkiyatun nafs, ini masuk di surat Fatir 35-32 ya Ustadz. Artinya di sana ada sabiqun khairat,
ada mutasib, ada zulam bin nafsi. Nah, ini untuk menjadikan hati sehat ini indikasinya di 3 ini ya Ustaz. Nah, iya ada di 3 itu Itu indikasinya tiga tentang. ini Ustaz. Ya, artinya kita berbicara orang-orang yang menjadikan rujukan Al-Quran itu di dalam diri. Nih, oh berarti ini zolam bin nafsi nih, menzolimin sendiri karena Allah mengatakan begini. Begitu Kak Ustadz, untuk ini kan tadi Ustadz bilang, ini kan kita harus mengamalkan. Sedang pangkal rata hati ini kan orang tidak tahu Ustadz kecuali diri kita. Artinya bermuamalah dengan Al-Quran, perkataan Allah, terus kita tanya pada diri kita sendiri. Saya mencoba berusaha. Di surat Al-Anfal itu kan disebutkan indikasi orang beriman bahwa jika disebut nama Allah hatinya bergetar, jika tetap disebut baca ayat Allah Ta'ala bertambah gitu kan Ustaz. Artinya kalau itu menjadi indikasi diri, artinya yang bisa mengetahui hati kita sakit atau hati kita sehat atau hati kita nih antara dua itu, atau sekarat atau gimana, dengan Al-Quran lah yang bisa membahasakan, karena orang lain nggak tahu hati kita ini seperti apa. Demikian Kak Ustaz. Iya, iya benar. Nah, jadi barometernya ya Quran. Orang lain tidak bisa jadi barometer gitu ya. Mungkin orang lain bisa. Artinya memang tadabur itu merupakan sesuatu, memang asyifa as-sudurinas, pengobat di suratnya Yunus ayat 57 itu, arti penawarnya hati ini nih tidak ada jalan lain kecuali dengan mentadaburin Al-Quran, pelan-pelan memohon sama Allah bahwa itulah yang mengobat hati kita. Kita berharap pada saat ajal menjemput betul-betul berharap Allah panggil ya hayu an-nafsul mutmainnahnya ke sana ya Ustaz. Nah, sahih. Ya, benar. Apa itu ya? Ini bukan perkara mudah ya Ustaz. Nafsu ya, tadi mulai. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik. Amin ya. Baik. Mungkin itu ya, jadi pembahasan dan kajian kita hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita bahas dan kita kaji pada kali ini, Allah berikan kemudahan bagi kita untuk kita amalkan, ya, untuk kita pahami, untuk kita serap, daburi, bagikan kepada orang-orang yang kita cintai. Dan itu akan menjadi pahala yang besar bagi kita kelak nanti di akhirat, insya Allah. Baik, itu kita asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik.